prinsipnya kalau selama saya masih bisa bermanfaat buat orang dan saya tidak kekurangan Dan dimanfaatin. yang penting saya emang nggak kekurangan gitu aja. Kalau bisnis atau apapun suami istri itu harus saling setuju. Kalau satu setuju satu nggak setuju biasanya agak berat. Pernah nggak dalam perjalanan ini semua kamu itu kayak pengen menyerah? Saya sayang nih anak saya yang Peking Duck Lovers ini. Saya nggak mau dia jadi barang murahan, tapi saya juga nggak mau dia jadi barang yang kemahalan untuk dicapai. Jadi saya mau semua orang bisa menikmatinya. Dalam perjalanan bisnis ini apa nasihat yang paling berkesan, paling bagus yang pernah Cinkin terima? Halo teman-teman, senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam Ahava Podcast. Bintang tamu Kotomi kali ini sangat spesial. Beliau boleh bilang dalam perjalanan, kalau saya kenang nih ya, ini bintang tamu yang istimewa. Kita kenal di sebuah acara, dan dari acara itu berkembang dari pertemanan, mungkin istilahnya ada fasenya saya jadi ketua umum, dia jadi member, hingga akhirnya estafet ketua umum itu bisa diberikan kepada dia, dipercayakan kepada dia, dan di luar organisasi kita seperti kakak beradik. Siapa lagi, saya rasa sebagian teman-teman di sini tahu, terutama teman-teman yang mentor. Halo, salam buat semuanya. Inilah dia, Ketua Umum dari Tanya Mentor Indonesia, Ibu Cinkin, Peking Duck Lover. Halo teman-teman Ahava, thank you so much Kotomi. Yes, oke. Sis, ini rupanya teman-teman tadi udah ada yang titip pertanyaan. Saya rasa Anda tidak asing dengan yang namanya Lydia, Jonathan, dan yang lain ya. Iya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyiksa buat saya sebagai host untuk bertanya. Tapi saya coba ya, kasih. Boleh. Ya. Pertanyaan pertama, ya, langsung kita mulai. Jadi jangan berharap ini pertanyaan yang halus-halus gitu ya. Dengarkan ya Koko. Iya. Kamu itu bertanggung jawab di dalam keluarga. Berapa bersaudara sih? Aku 4 bersaudara. Aku Empat paling bersaudara, besar. kamu paling besar. Ada 3 adik Sering teman-teman ini dengar cerita kamu sedikit-sedikit, mereka tertarik pengen tahu. Banyak orang dalam keluarga, kalau nggak salah Cinkin sudah tidak punya ibu ya, benar? Ibu bapak udah nggak ada. Ibu Jadi bapak yatim nggak piatu. ada, oke. Juga nggak punya kakak gitu. Kalau punya koko pun koko angkat yang modelnya kayak begini gitu lah ya dia ya gitu ya. Tetapi satu halnya begini, banyak yang tertarik ini. Apa yang membuat Cinkin sebagai kakak? Karena di sini di zaman sekarang ini banyak juga kakak-kakak ataupun saudara yang retak karena masalah ekonomi. Akhirnya satu sama lain nggak saling tegur, bahkan persaudaraan ini retak karena masalah uang. Nah, kalau dari sepilan beberapa teman-teman, mereka sering bilang, Cinkin ini baik, sayang sama saudara, bahkan bukain usaha buat saudara, bukain jalan lah gitu ya. Nah ini Kotomi tertarik sih, ini karena titipan pertanyaan aku langsung kasih. Ya. Ya, apa yang membuat kamu? Oke. Aku jawab langsung ya Kotomi. Thank you pertanyaannya, siapapun yang bertanya tadi. Oke. Nah, aku memang paling besar dari 4 bersaudara. Aku punya adik laki 2, yang di bawah aku tuh cewek ya. Jadi puji syukur ya sebenarnya menurut aku sih ini ada campur tangan juga karena didikan dari papi mami. Oke. Ya, jadi Kalian ditinggalkan kamu di umur berapa? aku dulu waktu itu masih kuliah semester 4 kalau nggak salah. Semester 4, mereka dua-duanya kena sakit atau kenapa? Enggak, pertama mamaku yang meninggal duluan sih. Mamaku Sakit. waktu aku semester 4, kalau papiku meninggalnya itu pas aku lahirin anak baru usia 6 bulan. Oke, dua-duanya sakit. Iya, sakit. Oke. Bisa dibilang tuh sakit mendadak lah. Karena orang tuaku tuh tipe yang bukan sakit-sakitan, pekerja keras. Jadi sampai aku Papa mama punya bisnis apa dulu? sembako. Oke. Ya, sampai aku punya stigma bahwa orang yang nggak pernah sakit, sekali sakit masuk rumah sakit mungkin bisa nggak keluar gitu. Aku sampai punya pikiran seperti Nggak itu. usah nyindir. Karena kedua orang tuh Iya, begitu gitu. Iya, Makanya iya. agak-agak trauma kalau ke rumah sakit gitu ya. Iya, Tapi iya. untung sekarang sudah Ya, pantesan Koko masuk rumah sakit kamu panik sendiri gitu ya. panik Thank loh you kalau ya. di rumah sakit pokoknya. Iya. Nah, Oke. jadi orang tuaku tuh dulu mendidik adik-adikku semua tidak ada larangan kok. Justru ya. Kadang orang berpikir nggak ada larangan bakal jadi liar gitu ya. Kalau kita justru puji Tuhannya kita berempat ini walaupun dari orang tua nggak ada larangan, bahkan dari segi uang jajan apa segala macam, karena orang tua kita udah sibuk. Kamu sekolah nggak sekolah orang tua tuh nggak mau tahu, pokoknya dia terima lapor aja tiap bulan. Jadi tapi kita mesti bantuin mereka usaha.
Jadi Dari kecil kamu udah biasa iya, bantu udah orang biasa. tua. Jadi Oke. pulang sekolah bantu dagang, pulang sekolah bantu dagang. Kalau nggak ada kerjaan bantu dagang. Ada atau perbedaan nggak antara perlakuan terhadap anak perempuan dan laki? Anak perempuan mah harus kerja, nanti nikah ikut orang, Chinese ya. Yang laki mah istimewa, nyantai di rumah, apalagi Iya. adik ya, laki ya. Ada nggak Kalau perlakuan dari seperti itu? papa mama nggak ada perbedaan. Oh, Cuman wow. kalau kita memang anak tersebut ada kegiatan gitu, kayak dulu kan adikku yang cowok itu lebih main komputer ya, masuk IT ya kan. Nah itu memang dia dengan kegiatannya sendiri ya nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya jangan nganggur lah gitu. Kalau kamu memang punya kesukaan apa ya jalanin gitu. Kalau nggak ada ya udah bantu mama papa gitu kan. Nah dari situ kami dididik jujur, taat gitu ya, segala macam itu semua benar-benar dari contohnya papa mama. Dia orangnya Oke, memang tekun jujur, kerja. taat, oke, terus? Oke. Nah tekun kerja, terus udah gitu ya sudah, kayak kita uang jajan gitu, laci terbuka lebar, mau ngambil uang aja apa segala macam nggak pernah dilarang Oke. gitu. Dari situ mungkin kejujuran ya. Terus kami punya ketekunan belajar, dagang, jualan, itu semua kami dapat dari orang tua kami. Dan kenapa kami bisa semua bisa kompak walaupun papa mama nggak ada, karena kami dididik dari awal tuh sudah ini, kami didik dari awal tuh udah semuanya rata gitu. Iya. Mungkin harus mikir di gini ya, karena bawaannya agak melo nih ceritanya ya. Oke, lebih mendekat ke mic. Jadi gini, Oke. oke lah, sekarang kamu dari kecil karena udah dididik terbiasa untuk bantu orang tua, akhirnya kamu bertanggung jawab. Tapi sebenarnya gini, orang bilang uang itu nggak pernah bohong. Oke, pas kamu ada uang, selalu juga kamu kayak ada rasa empati terhadap adik, support, bukain usaha. Ini beberapa teman cerita sama Kotomi. Apa ya, ibaratnya gini, di zaman sekarang ini kan nggak bukannya rahasia umum lah ya. Uang lu, uang gue, ya kan? Nah masa gue udah kerja susah payah, lu santai-santai aja, gue masih ngempanin lu. Nah itu gimana istilahnya? Iya, balik lagi ini sebenarnya ke didikan orang tua juga ya. Jadi orang tuaku dari yang memang dia SD nggak kenal sekolah tinggi enggak gitu ya. Tapi dia tuh tekun menghasilkan duit dan uangnya tersebut dibikin investasi, dia beli rumah, dikos-kosin, dikontrakin. Pada saat papa mama nggak ada, jadi itu ini bagus ya kok. Kami sama sekali nggak berebut akan harta gitu loh. Padahal nggak ada tuh surat yang bilang rumah ini buat siapa, nggak ada. Cuman denger omongan doang dari kita berempat. Ada yang bilang oh ini dulu katanya buat sini, katanya yang ruko buat adekku yang cowok, yang Berarti rumah kamu generasi pewaris dong? ya Adalah dari orang tua mah pewaris. ada lah Nah ya. tapi pewarisnya itu didapatnya ketika orang tua kami sudah nggak ada. Ada. Ya Jadi sebelumnya buat kami kamu memang sebenarnya ya kalau boleh pilih warisan itu atau pilih orang tua? lebih baik orang tua Lebih ada baik kok. orang Ya, tua. karena waktu orang tua ada pun kami tuh nggak pernah mikirin tuh yang namanya pengen rumah yang ini, pengen rumah yang itu. Dan kami tuh bahkan nggak tahu kalau itu punya orang tua kami. Di saat orang tua kami meninggal baru kami tahu. Wow. Gitu. Jadi benar-benar kita nggak tahu tuh kalau memang orang tua kami tuh ternyata sudah saving loh punya rumah dan memang sudah disiapkan untuk anak yang ini empat-empatnya udah dapet gitu bagiannya masing-masing. Wow. Gitu. Jadi kami nggak bertengkar, ya sudah kami apa yang ada dari dikasih itu kami yang usahakan. Dan dari kami semua sebelum menerima warisan itu memang beberapa kan saya sama adik saya yang cowok udah berkeluarga. Itu sudah punya kerjaan sendiri kok. Jadi warisan ini ya kami anggap sebagai tambahan aja. Pernah kecewa nggak sama saudara? Udah dibantuin, udah dibukain jalan, ngeselin gitu kayaknya nggak berhasil. Kalau yang kami itu bersaudara itu nggak kayak orang lain ya, maksudnya kalau ngecewa ngeselin apa gitu ya udah nggak sampai yang berantem gimana sih nggak gitu ya. Mungkin karena mungkin ngerti kali ya, dalam proses orang itu pastilah ada Ya. jatuh bangun gitu Nah lah ini ya. yang saya belajar dari mama ya, dari mama papa saya. Jadi masing-masing anak kan kami ada 4 saudara, itu masing-masing dikasih rumah satu kontrakan berupa kontrakan ya. Tapi ada satu rumah lagi kok, yaitu rumah keluarga saya bilang. Itu kami sepakat berempat bahwa rumah ini tidak untuk dibagi. Untuk tempat ngumpul lah ya. Betul, untuk tempat ngumpul, untuk tempat maksudnya amit-amit misalnya kita berempat ada yang nggak jadi orang, minimal kamu punya rumah.
Ya, diberikan lah ya untuk jaga lah ya, Ya, jagaan lah ya gitu ya. betul. Orang Chinese dulu benar-benar memikirkan ya. Gitu Betul, ya, dan orang kami tua. sangat salut sekali gitu orang tua kami sama memikir seperti itu. Dan Oke. memang dari situ saya juga belajar ya, orang tua kami aja sudah seperti itu, masa iya kita nggak lanjutkan gitu loh. Oke. Jadi namanya 4 saudara ya belum tentu semuanya jadi, memang ada yang belum Betul, jadi, iya, tapi kami iya. tetap bantu gimana caranya supaya minimal kamu nggak kelaparan gitu, Iya. minimal kamu dapat makan Ya. gitu. Oke. Kan kadang-kadang ada orang bilang gini, saudara mah kalau mau ngutang mah jangan dikasih lagi, terus-terusan kebiasaan. Enggak lah ya, tetaplah ada sebuah pertimbangan lah ya, gitu ya. Betul, Jangan karena- sampai mati kelaparan gitu. Betul, karena gimana juga kalau dia sengsara gimana juga kan itu adik kita Iya, iya, iya. gitu. Masa kita orang lain kita bantu, saudara kita sendiri enggak gitu. Nah itu seringkali terjadi tuh, orang di gereja, di rumah ibadah mereka kasih persembahan besar, tapi giliran sama saudara sendiri, ya dia mungkin karena dulunya dia bantu, tapi Ya, karena kesel seiring ya. waktu dia kesel, akhirnya dia nggak bantu lagi. Jadi apa pandangan Cinkin? Saran Cinkin apa kalau ke situasi gitu? Kalau dia udah mengalami kepahitan kayak gitu? Iya, kalau saya sih secara pribadi ya minimal kamu nggak kelaparan itu aja. Jadi misalnya kamu untuk luxury segala macam, Aku nggak ngurus. ya Ya. kita nggak urus gitu. Tapi kalau minimal makanmu, anakmu atau kamu sendiri kelaparan mau makan, tetap kami kasih minimal kamu tuh Paci nggak selalu kelaparan. ada lah, ya cici selalu ada lah. Ya, Ya, itu ya, aja oke. minimal kamu nggak kelaparan, sisanya yang lain ya tergantung kamu sendiri. Oke. Nah ini terbawa nih dalam berkomunitas, berteman, seringkali teman-teman bilang, kamu adalah mak bebek. Mereka bilang gitu ya, mak bebek. Karena cara ngomong kamu terhadap teman-teman itu sama gitu ya. Merepet ya. Seperti ya kayak kalau menasihati seorang kakak yang ngomel, tapi sebaliknya mengasihi juga seperti seorang kakak yang sangat-sangat mencintai, mengerti gitu. Nah, kenapa kamu bawa tradisi ini ke dalam berkomunitas? Nggak beresiko tuh. Kamu nggak bakal dimanfaatin orang. Karena setahu Kotomi, kamu udah dimanfaatin orang sih, ya kan? Ya kan, terlalu deket, anggap adik sendiri, ujung-ujungnya dikhianatin. Itu gimana? Iya. Belajar nggak sesuatu dari situ? Eh, kalau saya sih prinsipnya kalau selama saya masih bisa bermanfaat buat orang dan saya tidak kekurangan Dan dimanfaatin? dan dimanfaatin, yang penting saya emang nggak kekurangan gitu aja kok. Jadi lu mau manfaatin misalnya Oh, kamu nggak takut gitu ya? Bodoh amat gitu, kamu mau Enggak. manfaatin saya. Selama kalau Tuhan jaga saya tapi nggak tidak gitu. takut Maksudnya gitu. gini, kalau kita memang tahu dia memang punya niat nggak baik ya kita kan punya akal pikiran. Oh jangan diterusin juga. Tuhan juga kasih kamu akal pikiran untuk dipakai gitu. Iya, betul. Tapi kan seiring jalan kan kita nggak tahu ya. Kadang kita bantu dia tulus, mana tahu dia belakang hianatin kita atau dia nipu kita. Ya sudah gitu. Yang penting Itu saya gampang, sudah tahu. itu gampang, Iya. karena dia ke kamu. Ya, Jadi cut off-nya gampang. Tapi sekarang gini, dia terhadap kamu baik, seperti saudara sendiri, baik sekali. Tapi dia melakukan hal yang jahat kepada orang lain, dia merugikan orang lain. Bagaimana? sebagai kakak ya. Sebagai Dan kakak semua ya. orang tahu kamu adalah seperti kakaknya dia. Betul. Nah, kalau saya biasanya sebagai kakak akan berusaha menegur. Akan menegur dan kasih tahu orang yang Nggak berubah, di- tetap aja. Ya, saya nggak bakal, maksudnya saya udah tegur orang ini dan saya juga ngasih tahu ke orang yang memang lagi dipengaruhi oleh si yang jahat ini gitu. Saya akan kasih tahu hati-hati ya, misalnya orang Nah ini ini. seni berkomunitas Ya, ya. oke. hati-hati ya. Saya nggak mau ngomong dia gimana-gimana, tapi yang penting kamu hati-hati kalau Ya. gini-gini Nah, gini. si Saya kasih yang kisi-kisi. jahat ini dia bilang, lah kok kamu nyianatin saya, kamu kok ngomong sama dia, sekarang saya jadi nggak bisa bodohin dia lagi, nggak bisa pinjam uang dia lagi. Padahal saya sama kamu, saya anggap kamu kayak cici sendiri. Ya. Jadi artinya orang yang bebal ini nih, dia marah sama kamu. Apa yang terjadi? Saya lebih baik putus sih, biar aja. Berarti kamu ambil keputusan, ya udah kita sampai di sini. Iya. Ngapain kita istilahnya Ini kamu karena belajar dari pengalaman Iya. nyata, udah kejadian, Iya. atau ini teori? iya, pokoknya kalau saya mah selama orang itu masih bisa dibilangin, itu artinya kita masih peduli. Oke. Tapi di saat orang itu udah nggak bisa dibilangin dan kita udah rasa ya sudah lu emang kepala batu gitu loh. Oke. Udah kita ngapain lagi peduli sama dia gitu loh, buang energi gitu loh. Udahlah terserah lu gitu. Di saat kita udah nggak peduli lagi, berarti ya itu Oke. sebenarnya bahaya buat kamu nih gitu. Kita udah nggak Oke. peduli gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Terus dalam berkomunitas kan background pernah di dunia ini ya pengiriman barang ya sibuk banget di dunia Ekspedisi, itu ya. ya.
duit juga udah muterannya bagus lah, istilahnya maksudnya duit mah ada lah Ya, ya, ada lah. masuk rame orderan. Terus tiba-tiba shifting, jualan packing duck lover, jual bebek packing. Itu gimana ceritanya? Banyak yang masih penasaran tuh. Bisnis sudah baik-baik, juga udah ini. Kan orang kalau misalnya Malah mulai tiba-tiba lagi dari nol merubah, ya. iya itu kan ada fase nolnya itu yang mencekam juga gitu loh. Sempet nggak mengalami itu? Enggak. Enggak ya? Karena tabungan? Atau waktu pas lagi jalanin ini sudah ada pergerakan? Kita shiftingnya tuh nggak langsung kok. Jadi Masuk kita ke udah food and lihat, beverage ini nih? ya foodnya kita udah lihat yang packing duck ini udah stabil, atau misalnya kita udah lihat nih progresnya makin bagus nih, naik gitu ya, growth-nya ada gitu ya. Nah baru kita mulai pelan-pelan tinggalin. Jadi nggak langsung tiba-tiba kita belum ada apa-apa main putusin aja, itu sih namanya Ya nekat, ya nekat gitu loh. dengerin istilahnya kayak menyalakan motivator bilang jam langsung Iya. bukan begitu ya. Padahal maksudnya harus kamu kalibrasi dulu nih kalau udah bisnisnya. Jadi buat teman-teman di sini yang di bidang profesional yang udah gajian baik-baik, jangan main asal wah dengerin sekedar kata-kata langsung tiba-tiba jam masuk ke Ya. bisnis. Bisnis nggak segampang itu. Tadi bagus banget, harus ada lihat dulu perkembangannya sampai di angka nominal tertentu baru kamu bisa shifting ataupun ninggalin. Betul. Padahal itu sebenarnya juga bisnis ya, bukan profesi Betul, ya. betul. Dan bisnis itu ngurusin. kadang bisa fluktuasi ya, kok ntar Fluktuasi. rame, ntar sepi ya kan. Ada nyesel nggak ketika sudah pindah ke bisnis baru ini, wah omsetnya waktu itu ya belum sebagus omset yang lama gitu angkanya. Kalau saya itu tipe orang yang jalannya ke depan kok. Kalau udah tinggalin. Iya. Jadi saya jalannya ke depan. Kalau baik buruknya itu saya pasti akan usahakan harus baik gitu loh. Baik atau buruk usahakan baik, oke. Usahakan baik, harus baik. Misalnya, dan satu, saya juga orangnya nggak pernah ngeluh. Aduh sepi nih gitu. Enggak. Kalau misalnya Takut nggak sepi? nggak takut kok. Nggak takut sepi, nggak ngeluh sepi. Nggak ngeluh sepi. Manusia nggak takut bukan. sepi. Ya bukan, maksudnya sebagai pengusaha kan ya ada dong, apalagi ketemu orang-orang yang wah omsetnya katanya miliaran bahkan triliunan, apalagi sekarang ketemu Gen Z yang katanya wah bisnis kayak gitu mah ya sampai tangan luka, kaki pameran pengkor gitu ya. Siapa lah yang mau kerja, mendingan investasi dalam waktu singkat aja miliaran. Iya. Ya mungkin kenapa rasa takut itu nggak ada. Karena orang kadang takut itu karena dia melihat yang lain. Misalnya dia melihat si ini lebih hebat. Iya, maksudnya nggak kecil hati tuh liatin, ih anak muda aja bisa miliaran, Saya- kamu aja ratusan juta Saya setengah mati. Gitu. nggak ini sih. Saya lebih lihat apa nih ya bisa saya lakukan di bisnis saya, gitu loh. Ya memang saya ada ngelihat bisnis orang lain, tapi dengan sebagai kayak inspirasi. Misalnya, Oh, artinya kamu melihat kalau orang maju itu adalah inspirasi buat ya apakah saya bisa menerapkan seperti orang ini punya ke bisnis saya, gitu. Tapi nggak ada niatan yang saya harus seperti dia gitu. aku. Kalau saya harus seperti dia, Ya. jadi pikirannya itu kayak kok kita ke situ. Jadi tujuannya itu udah lain gitu loh, bukan ke usaha kita sendiri. Ya, oke. Karena kadang kan bisnisnya dia belum tentu sama bisnisnya kita. Itu termasuk problemnya belum tentu menyakiti sama. diri ya, Ya. menyakiti ya, karena kita nggak mungkin bisa sama seperti dia sih. Iya, jadi ya udah saya lebih baik bisnis saya ini apa yang bisa saya kerjakan, saya melihat oh ini kayaknya bisa nih diterapin ke tempat kita, ya gitu. Bisa kita masuk ke tempat kita, ya kita coba gimana caranya biar masuk gitu. Oke. Nah, dari usaha pengiriman barang yang notabene di Indonesia siapalah yang nggak tahu ya, rame tinggal ngikut aja nama besar 10 itu besar beres. waktu itu. 10 besar. Shifting masuk ke dunia jualan makanan ya, F&B gitu ya. Packing duck lover. Waktu memulai pertama kali, apa yang membuat kamu oke lah, aku akan jalanin ini terus sekalipun apapun yang terjadi di depan. Ini menguatkan banget gitu loh. Ibarat kayak orang gini, orang menemukan gini, karena ini usaha laki gue akan support habis-habisan. Atau ada satu hal yang lu temukan di dalam ini, apapun terjadi, pokoknya I love packing duck lover, ini harus goal. Iya. Karena aku tuh kalau bekerja ya kok ya, aku tuh kayak seolah tuh kayak itu anakku sendiri gitu loh. Termasuk waktu di Membesarkan ekspedisi. bisnis seperti anak.
Termasuk waktu di ekspedisi itu, dari yang cuma satu meja tiba-tiba bisa punya 30-an karyawan dan menjadi 10 besar se-Jakarta Barat gitu ya. Saya mulainya nggak langsung tiba-tiba gede, dan memang nggak ada yang namanya promosi ngirim-ngirim flyer segala macam, nggak Iya. ada. Itu fokusnya cuma satu, ini anak saya. Hmm. Saya treat dia dengan baik. Treat dia dengan baik itu dalam artian semuanya, termasuk karyawan, termasuk customer, termasuk paket-paket yang datang kepada saya atau hilang atau gimana, itu bener-bener itu waktu itu sih memang one man show kali kayaknya. Saya seolah-olah saya di depan gitu kan. Jadi Semuanya kamu kerjakan sendiri ya, lah. jadi dari komplainan apa segala macam tuh saya memang menganggap itu adalah anak saya sendiri gitu. Customer saya anggap kayak temen gitu. Jadi mereka untuk komplain kemana-mana, kadang-kadang ada yang owner ya udah kayak jauh gitu sama customernya. Kalau saya kan deket, walaupun even belum pernah ketemu muka, kayak merasa deket aja gitu. Jadi komplainan apa segala macam mereka nyaman gitu kan. Nah, nyaman itu akhirnya mereka bisa ke tempat kita dan ngedatengin lagi orang lain untuk di tempat kita juga. Oke, waktu kamu di dunia jasa pengiriman itu kan memang tadi masuk 10 besar Jakarta Barat. Ada nggak pertarungan harga? Banding-bandingan harga dengan ini sesama itu ada nggak sih? Ada, sebenarnya? kok. Ada ya? Ada. Tapi Bukannya itu udah ditetapkan gitu, harus segini gitu? Ada ketetapannya? ditetapkan, tapi kan behind story-nya, under the table-nya banyak banget ini. Oh, dealing-dealing di belakangnya gitu ya? Ya, Oh, dealing-dealing gimana supaya oke. si ini mau Iya, saya kebetulan tempat kita, pengirimannya ya. per 1000, Ya. continue terus, ya. Tapi Apalagi balik dunia lagi, online kan. Ya, balik lagi sih sebenarnya bisnis apapun itu. Tapi pricing harga ada, dasar ada, bottom ada. ada. Tinggal kita mau naikin berapa gitu ya. Oh, jadi keputusan pengiriman ini ke daerah mana itu sebenarnya bukan final ya? Harga patokan udah ada, harga rate-nya. Nah, Rate diskon patokan yang ada. kita berikan ke customer itu baru Itulah di situ. sebenarnya diatur. memang diatur juga, cuman Diatur. ya Oke, gitu. oke, baik. Nah, jadi kalau saran aku bisnis apapun itu kok Ini ya, bocoran nih ya, buat Iya. kalian yang mau kirim-kiriman. Dia bisnis sudah mantan apapun soalnya. itu, mau Ya. bisnis ekspedisi ke jasa ke F&B apa segala macam, itu semuanya tidak putus dengan si manusia tersebut gitu. Yang penting kita bisa treat customer kita dengan baik, pasti akan repeat gitu. Oke. Apapun itu. Treat customer dengan baik pasti akan repeat. Oke. Nah, sekarang masuk ke dunia makanan ini. Prosesnya tadi tuh tetap kita mau ketemu kan. Satu poin yang bikin kamu tetap aku mau gedein karena seperti anakku sendiri jawabannya. Oke lah, baik. Dalam perjalanan pasang surut ada dong. Ada. Nah, kapan titik terendah yang bikin sedih, kecewa, Ya, marah juga, kesel juga, kok bisa sih kayak gini? ya waktu itu sempat kecelek ya, ketipu sama karyawan yang Ketipu, dipercaya oke. gitu kan. Akhirnya yang harusnya usaha itu bisa punya cuan, jadi nggak ada cuan. Iya, iya. Karena kan kita ya Tempat itu diterusin diganti orang baru atau tutup aja enggak, udah? tetap Tutup. kami usahakan. Jadi puji Tuhannya itu franchise yang kita ambil itu dia ngasih kita keringanan untuk kayak kita bayar gitu utang kita gitu. Jadi secara pelan-pelan kita bayar, lama-lama ya lunas juga. Tapi bukannya packing cover itu memang datang dari dirimu sendiri. Ini beda, Oh, ini ini kita barang yang ngomong ekspedisi tadi ya. Oh, Kalau ekspedisi. sebenarnya ya kok, Oh, aku iya, ini oke. bukan pencetus, pencetus. bukan. Iya, Aku tuh kayak motornya doang di belakang yang Ya. ngegerakin gitu loh. Suami Pencetusnya ya? suami. suami. Oke. Jadi aku tuh orang yang orang bilang nggak punya otak kan, iya kali ya. Soalnya nggak pernah mikir yang susah-susah gitu kok. Jadi apapun yang dikasih ke aku ya sini aku kerjain. Tapi kalau aku bilang aku nggak mau, aku nggak kerjain gitu loh. Jadi suami kadang punya ide lagi itu bikin ekspedisi. Oke, aku bilang gitu kan. Dia yang Suami behind sebelumnya di ekspedisi apa tadinya? dia itu sales. Sales, oke. Dia kenapa bisa ke ekspedisi gara-gara dia tuh sering ngirim barang. Dia lihat kok rame, terus dia lihat kayaknya dia pinter baca Ya. peluang lah ya. Akhirnya dia cari tempat segala macem, dan ini itu atas persetujuan aku kok. Nah, balik lagi, kalau bisnis atau apapun suami istri itu harus saling setuju. Kalau satu setuju satu nggak setuju biasanya agak berat. Setuju. Tapi ini untuk istri yang memang terjun juga Iya, ya di iya, bisnis iya, ya. iya. Ada kan memang istri yang nggak terjun di Tidak bisnis. terjun jadi nggak bisa main asal Betul, ngomong. Ya, 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 jadi oke. ini aku ngomongnya untuk yang memang Fair kita lah. terjun juga ya kan. Ya. Nah, jadi suami bisnis apa,
kita ngerti gitu, minimal kita ngerti. Bahkan waktu dia jadi sales pun saya ngerti gitu kerjaan dia apa. Waktu dia sakit akhirnya nggak bisa bekerja, saya yang ngegerakin gitu, suppliernya apa segala macam saya yang ngegerakin. Waktu itu kan sales percetakan iya, sales serabutan aku gitu kan. Nah dia bikin ekspedisi ini sebagai, karena aku memang seneng bekerja kok. Kalau bisa disuruh milih nih. Senang bekerja. Apa arti kerja buat kamu? Bergerak. Bergerak. Oke. Kalau gitu sekarang gerakin nih sama kayak Koko nih, dilurusin. Kita mau masuk ke pertanyaan yang lebih serius nih karena udah bicara bergerak ya. Iya. Oke, lebih dekat ke mic ya. Kalau memang kamu senang kerja, kamu juga senang duit ya, dan kamu senang bantu orang dan senenglah ketemu orang. Pernah nggak dalam perjalanan ini semua kamu itu kayak pengen menyerah? Enggak. Kerjaan tidak berjalan dengan baik. Orang mengecewakan. Uang menipis. Bahkan ibaratnya kalau mungkin di antara teman-teman kita sekarang itu karena ada yang kena masalah pinjol. Kamu pernah nggak di fase-fase yang berat seperti itu? Pernah Masalah itu pasti ada kok. Pernah. Tapi aku ya. Cara ngatasinnya gimana? Memang Kita pengen belajar kan? Ekspektasi aku tuh nggak tinggi kok. Ekspektasi kamu nggak tinggi? Aku tuh yang penting. Kamu pernah dililit hutang nggak? Pernah lah kok. Pernah ya. Iya, yang kita bayarin nyicil itu kan. Pinjol juga pernah. Bahkan kejebak di sisi juga pernah. Koko cuma mandu ya, jangan jangan dibongkar semua pernah, ya. Bukan, kita pernah berbangga, jadi kesannya kayak Koko. Iya, gimana? Ini saking akrabnya beginilah. Iya, akhirnya itu mau jadi pelajaran semua. Cuman aku sih sebenarnya gini ya, aku prinsip aku yang penting hari ini bisa makan, masih ada yang bisa dimakan, itu udah bersyukur. Takut sama nama buruk gak? Apa? Takut nama buruk gak? Kayak dijelekin orang gitu loh? Enggak. Jadi kalau Koko nanya musuh kamu siapa, aku nggak tahu. Karena aku tuh nggak mau berpikir yang ke situ-situ sih kok. Tapi kalau kamu tahu, ini ada teman baik kamu, jelekin nama kamu, apa yang terjadi pada diri? Biarin aja. Kamu akan tetap baik sama dia? Akan tetap baik, ya baik sekedar hai aja. Jangan sampai ke dalam-dalamnya. Maksudnya kita jangan sampai masuk ke permainannya dia. Oke. Apa yang terjadi andai kata namanya di komunitas ya? Ini harus sesuai dengan kenyataan. Kalau memang kamu nggak benar ya aku bisa langsung counter nih ya. Apa yang terjadi? Teman di depan kamu baik, tetapi di belakang mengatakan hal yang buruk tentang kamu. Cara sikap kamu bagaimana? Aku nggak masalah, karena misalnya ada kan terjadi. Ada terjadi. Lalu apa yang kamu lakukan? Pernah. Sampai sekarang masih temenan. Sampai sekarang masih temenan. Apa yang membuat kamu tetap mau berteman sama dia? Kecewa ada. Tapi kecewa kenapa? ada, tapi tetap temenan. Kenapa? Karena yang dia rugikan ke aku kan memang beberapa rupiah gitu kan. Rupiah atau nama lah. Rupiah atau nama dijelekin gitu ya. Tapi again balik lagi, mau dia ngomong sejelek-jeleknya aku ke orang lain yang diajak ngomong itu pasti tahu siapa aku. Kalau dia mau percaya, biarin, nggak ada ruginya di aku juga. Oh, I see. Jadi kamu nggak pusing sama dianya. Nggak pusing. Terserah sama orang yang mendengarkan cerita dia, percaya nggak sama dia. Betul. Kalau dia memang sayang kamu, harusnya tidak menerima mentah-mentah apapun ngomongan dia tanpa konfirmasi kamu ya. Iya. Bagus. Pun kalau kalaupun orang itu percaya atau tidak percaya, istilah itu nggak ada ruginya juga ke aku. Kok aku nggak bisnis sama dia gitu loh. I see. Kamu tidak hidup bersama dia, kamu tidak berbisnis sama dia. Dia bukan adekku, bukan saudaraku juga gitu. Ya udah gitu. Iya. Karena jadi pusing kok kalau kebanyakan. Iya, betul. Nama saya dijelekin sini. Kayak kita akan sibuk gitu. Food and beverage kan tahu lah ya. Kita kan sibuk ngurusin orang lain jadinya kok. Oke. Bagaimana andai kata kalau sekarang teman-teman kamu di komunitas ini yang kamu bimbing, kebetulan kamu udah dipercaya orang jadi ketua komunitas, mungkin dalam beberapa hal kamu juga ditanya mentor, bimbing juga. Lalu di beberapa acara kamu juga dipercaya jadi juri. Reputasi kamu yang udah terbangun baik ini akhirnya menghantarkan kamu dipercaya oleh beberapa orang untuk jadi mentor mereka. Mereka bertanya, konsultasi sama kamu. Kamu bimbing. Tapi seiring waktu ketika dia berhasil, ternyata dia bikin mungkin produk yang sama seperti kamu dan dia banting harga lebih murah. Apa ya cara kamu menghadapinya? Iya, kayak gini kan kalau aku ya balik lagi. Dia bisa terjadi belum?
Eh, pasti ada kok. Ya kan, Ya pasti udah, ada. nah sekarang Namanya kita pengen dengar sharing aslinya. ya pasti Ya. ada. Kayak di Oke. online shop aja kan kita nyari produk yang serupa, banyak yang lebih murah dari Oke, kita. ya. Bahkan suamiku aja bilang, "Eh, gila lu," katanya, "naikin harga," katanya gitu. Si itu aja baru berapa duit gitu, kita lebih mahal. Aku bilang, bodo amat, aku bilang itu. Karena orang yang orang beli itu sebenarnya yang dibeli itu bukan dilihat harganya. Sebenarnya kalau harganya mahal pun nggak sesuai, orang akan bilang itu kemahalan. Harga yang dia makan misalnya, kan kita F&B ya. Iya, Kita ya, jual mahal kalau nih. yang dimakan tidak sesuai orang akan bilang kemahalan. Ya, Benar, orang akan bilang sebenarnya kemahalan. kemahalan itu karena itu Ya, tidak tapi sesuai. ketika dia beli dengan harga yang dia rasa mahal dan Ya. kita rasa mahal nih, terus kita makan, wih beyond ekspektasi. Kita akan bilang itu murah kok. Gitu. Karena yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat setelah Iya, makan itu Koko lebih berapa gede. kali masuk ke restoran gitu. Kalau saya makan lebih enak, saya bilang wah kok murah. Ya. Padahal orang bilang restoran itu mahal. Betul. Dan saya saat ini di Peking Duck Lovers sudah sampai di mana saya sayang nih anak saya yang Peking Duck Lovers ini. Saya nggak mau dia jadi barang murahan. Tapi saya juga nggak mau dia jadi barang yang kemahalan untuk dicapai. Jadi saya mau semua orang bisa menikmatinya. Oke. Iya, Strateginya? Ya strateginya kalau kayak di menu saya ada porsi-porsian gitu. Oke. Kan yang Ya ekoran. main di angka porsi lah ya. Gitu. Oke, Dan terus mengenai saingan, saingan. ya kan? Cara menghadapi saingan. Ya. Again, seperti yang tadi saya ngomong di awal, saya nggak pernah ngelihat orang lain tuh bagaimana, mau jungkir balik. Itu urusan dapur mereka. Yang saya lihat adalah ke dalam. Dapur saya bagaimana nih? Udah layak belum? Udah bisa diterima belum sama orang gitu. Harga saya segini kira-kira bisa diterima belum sama orang. Kita bisa lihat. Ketika kita naikin harga kita bisa lihat omset kita nih naik apa turun gitu. Bisa tiba-tiba sepi. Wah, ada yang salah nih ya kan. Oh mungkin gara-gara kemahalan nih. Jadi nggak kena nih market kita gitu kan. Tapi ternyata abis kita naikin pun ya orang nggak masalah juga gitu loh. Karena apa yang kita berikan ya ini kalau saya ngeklaim di sini ya beyond ekspektasi istilahnya gitu kan ya. Yang mungkin ada yang kecewa 1-2 orang, balik lagi gimana kita men-treat mereka. Karena namanya bidang F&B kita nggak bisa bilang 100% bersih, 100% pasti bagus itu. Ada aja kok yang karena kena suhu panas dia jadi basi atau apa gitu kan. Tapi balik lagi customer itu kan manusia itu perlu dilakukan dengan baik. Nah itulah yang saya ini. Dan mengenai saingan, produk kita mau gimana banyak gitu ya, kayak Koko jual handphone banyak, tapi kan ada yang mereka nggak bisa tiru personal touch-nya kita gitu loh ke produk itu. Jadi Ya, mau personal kita touch. mau dia Service. barang sama ya kan, tapi orang itu nggak kenal siapa kita nggak ada ikatan dengan mereka, ya mereka akan anggap sama Oke. gitu kan. Dalam perjalanan bisnis ini, apa nasihat yang paling berkesan, paling bagus yang pernah Cinkin terima? Yang kena banget di hati, oh ini bagus banget nih, ini mau gue jadiin pegangan nih. Ya itu tadi, kita berpikir yang di luar kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah yang di dalam. Yang bisa kita atur hanyalah yang di dalam. Jadi kita nggak bisa ngatur yang di luar. Jadi ya sudah, yang penting yang di dalam kita bagusin, yang di luar itu udah bukan kuasa kita untuk mengaturnya. Yang penting kita sudah yakin dengan bimbingan Tuhan kita, dengan pekerjaan kita yang memang kita fokus, baik, servis segala macam sudah kita berikan terbaik gitu kan istilahnya gitu kan. Yeah. Nah yang di luar terjadi hal-hal macam-macam gitu ya itu balik lagi gimana kita cara handle-nya. Tapi kita nggak bisa kendalikan. Ya, kita nggak bisa, ibaratnya gini, kita nggak bisa menutup mulut orang lain yang berkata-kata jelek tentang kita, tapi kita bisa tutup kuping kita. Ya. Kita nggak bisa tahan jari dianya ketik macam-macam review jelek di kita punya produk, tetapi kita bisa menutup mata untuk tidak membaca. Ya, ada satu tips juga, kadang orang udah dapat review jelek nih yang aku sekarang sering baca kan. Ya, gimana di tuh kalau online dapat shop review gitu jelek? kan, dapat review Bagaimana jelek. kalau dapat review jelek gimana? Di review jelek terus diblokir yang beli gitu kan. Ada yang Ya. diblokir yang beli, ada yang diupload di sosmed nggak terima apa segala Ya. macam. Kalau aku Cara misalnya dia ya, review jelek, menangani, ya. aku konfirmasi dulu, bener nggak sih kejadiannya? Kalau memang konfirmasi ternyata bilang nggak ada, kejadian itu nggak ada, aku kan bilang terima kasih untuk reviewnya, boleh dong chat ke saya gitu kan, nomor teleponnya berapa gitu kan.
misalnya dia bilang rusak apa segala macam, sebenarnya kan kalau produk kami kan kalau rusak itu kami garansi, Ya. kami kasih yang baru. Cuman kan kadang ada orang yang nggak mau komplain, taunya upload aja gitu kan, ya upload aja bilang basi gitu kan. Ya. Ya udah, saya biasa cuma nulis boleh komplain ke saya gitu kan. Nah untuk bintang 1 itu ya kami tutupin dengan prestasi kok. Jadi kan pasti banyak nih dibanding misalnya ada 10 gitu ya. Komplain belum tentu 1. Tapi kalau misalnya yang bagusnya banyak, otomatis yang 1 itu bintang 1 itu akan ketutup kok. Oke. Even di aplikasi apapun yang dimunculin paling atas pasti yang bintang bagus kok. Ya. Bintang jelek-jelek itu pasti di bawah. Jadi kan aku kalau pesan-pesan makanan online kok, Ya. aku nggak baca atasnya doang, baca sampai bawah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman ya. Kamu tuh hobi belajar, hobi juga gitu loh, investasi ilmu gitu ya. Belajar sana, belajar sini gitu ya. Selalu ada anggaran untuk investasi, untuk belajar dan sebagainya. Apa nasihat terburuk yang pernah kamu terima, yang coba lu pas jalanin, apes? Ya. Artinya gini, kamu ke acara nih, seminar, belajar, kan kamu rajin banget tuh. Selama pandemi aja kok lihat kamu ikut banyak sekali para mentor belajar sana sini. Ya kan kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka salah sih. Tapi bisa jadi itu nasihat yang buruk buat bisnis kamu. Ya. Ternyata kalimatnya dia itu celaka ketika kamu terapin di bisnis kamu. Pernah nggak terima kayak gitu? Iya. Apa itu? Balik lagi kok, apa yang aku ikutin atau mentor siapapun yang ngajarin aku tampung. Yang bisa diaplikasikan, aku aplikasikan. Yang nggak bisa ya udah cuman sebagai ilmu. Itu kalau nggak bisa kan? Ya. Tapi ini kamu aplikasikan ternyata apes. Ya itu sih menurut aku sih salah di kita sendiri ya. Salah Kita nggak di nyalain kamu. mentornya. Oke. Salah di kita. Kalau boleh tahu nasihatnya apa? Nggak, Ya, maksudnya nggak usah, kita nggak usah ngomong orangnya. Ya kita nggak bisa terima segala sesuatu itu bulat-bulat kok. Kita harus olah dulu. Olah dulu. Ya, kayak dibilang ada nasihat, bisnis itu harus autopilot gitu kan, tinggalin bisnisnya gitu kan. Ya salahmu dewe gitu loh. Nah kalau aku memang bisnis kita autopilot, tapi bayangin pesawat, ini kata mentorku nih, Quantum Teddy, pesawat ditinggalin sama pilotnya apa nggak oleng kok gitu. Iya. Jadi ada keadaan tertentu lah yang butuh manual daripada nah, jadi maksudnya si mentor tersebut bisnis harus autopilot itu bukan dalam artian lu tinggalin, bukan kok. lu nya pergi jalan-jalan bukan. Ya. Balikin jadi sebenarnya yang salah itu adalah kita sendiri, salah nerima gitu loh. Mungkin kepingin cepet instan. Ya kayak inilah, kayak acara anak-anak muda gitu kadang-kadang bilang, oh kamu ngapain jadi profesional gajian? Udah investasi aja, masuk all in, jam dia langsung. Nah tahu-tahu hancur. Iya, padahal sebelum dia jump in mungkin dia udah harus pelajari. Dia harus pelajari dulu. Apapun itu kita harus pelajarin dulu, jangan main terima bulat-bulat gitu. Karena apa yang dibilang itu benar sih kok, autopilot bener kok. Bener. Jadi kayak saya nih, saya ada di sini. Bisnis saya tetap jalan. Iya. Tapi bukan artinya saya tinggalin kok. Iya. Kalau ditinggalin tiba-tiba bisnis saya hilang, saya nggak tahu kok. Wah ini kamu harus baca loh. Ini langsung loh masuk sebuah ini nih. Pertanyaan khusus katanya buat Cinkin katanya. Koko jangan dikasih fur si Cinkinnya. Sekarang sudah jadi ketua Billionaire Mindset. Sorry, bukan ya. Makanya nih ketikanya nih. Sekarang sudah ini pertanyaan dari ketuanya Billionaire Mindset. Sekarang sudah berhasil jadi ketuanya Tanya Mentor. Dalam visi ke depan, apa yang pengen diberikan kepada para membernya? Dan mengapa punya hati mau melayani sebagai ketua dari Tanya Mentor? Kalau aku ditanya mentor, prinsipnya kan kenapa aku mau masuk harus natap mata Koko nih. Iya. Karena Kenapa? kamu lagi bicara sama ininya, foundernya gitu ya. Iya. Iya. Dan aku sih nggak peduli kok foundernya siapa. Oke, good. It's very good. Kenapa It's a aku good mau answer. join Iya, Tanya iya. Mentor Iya. dan mau dijadikan ketua, walaupun pada saat dijadikan ketua, apaan nih gitu. Iya. Kok tiba-tiba jadi ketua? Kaget kamu gitu jadi kan. kaget Iya. ya, oke? Nah, kenapa aku mau masuk Tanya Mentor? Iya. Karena aku senengnya itu di sharingnya kok. Ya, pada saat sharing gitu ya. Even kamu cuman sharing keseharian kamu atau sharing hal-hal yang menurut kamu, saya belum apa-apa nih gitu kan. Sharing yang menurut mungkin ketika kamu sharing ke saya anggap itu udah kan kita udah laluin misalnya. Ya udah nggak ada apa-apanya, tapi bayangkan ketika kamu sharing itu kepada orang yang memang belum punya ilmu tersebut. Akan jadi kamu bermanfaat merasa senang kan. kalau kamu bisa Ya. lihat pertumbuhan orang lain gitu ya. Betul, karena setiap sharing kita, saya yakin sih setiap sharing kita apa yang kita sampaikan pasti akan menginspirasi sih kok.
Apapun itu. Apapun itu. Iya. Jadi jangan berkecil hati. Oh, saya belum apa-apa, saya belum layak untuk sharing. Makanya saya sangat senang sekali ketika ada orang yang, Cici saya mau sharing gitu. Oh iya, untuk teman-teman kalau mau sharing, welcome. Tuh, katanya Japri saya, thank you katanya, tanya masih mentor. disimak terus katanya. Oke, jadi gitu. Jadi karena sharingnya kita itu kadang-kadang bisa menghidupkan. Sharingnya kita bisa menghidupi impian orang lain gitu ya. Betul. Bahkan kemarin nih kok, Ya. waktu kejadian penjurian kemarin di acaranya Ya. Kok Calvin itu, aku sangat terharu sih kok ada UMKM Ya. yang ngambil foto aku. UMKM ngambil foto kamu, Iya. terus kamu terharu. Dijadikan puzzle Ya. coklat. Dijadiin pastel coklat. Iya. Terus dia bilang, Cici, aku izin ya, aku Ya. ambil foto Cici untuk jadi Oke. kayak sampel gitu ya. Aku Oke. bilang, Itu kenapa? terharu kamu ya? Gitu ya. Terus di bawah tulisin terima kasih sudah menjadi mentor segala macam. Dan aku sendiri jujur sebenarnya aku nggak kenal siapa dia sih kok. Oke. Dan aku juga nggak tahu dia dengar aku sharing di mana gitu loh. Ya itulah kok kadang-kadang sesuatu yang kita sebenarnya kita cuma seneng sharing, kita nggak tahu ternyata memang ada orang yang mendapatkan manfaatnya gitu kok. Ada orang yang bisa mendapatkan manfaatnya dan kamu terharu gitu ya, Ya. atas apa yang kamu lakukan bisa bermanfaat buat orang gitu ya. Betul. I think rasanya pasti kamu juga terharu sih. Ternyata para member Tanya Mentor juga mempersiapkan untuk bikin kamu terharu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cinkin. Oh ini ya, luar biasa. Happy birthday Bu Cinkin ya. Sampai pagi malam. Ya, luar biasa. Ya, kita mau berdoa buat Bu Cinkin ya, jadi boleh ini ya. Episode Ahafa ini spesial banget nih. Ada yang berulang tahun ya. Mungkin harus dikasih wishes kemudian dibahas ya, lalu Pak Pendeta akan mendoakan buat Cinkin untuk kemajuan bisnis Packing Duck Lover-nya. Ya, doa dulu Ya. baru tiup lilin. Boleh, baik. Kita berdoa buat Bu Cinkin. Bapak di sorga, terima kasih. Hidupnya sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan kami percaya hari ini di ulang tahunnya, hari yang spesial, demikian Tuhan memberkati hidupnya berlimpah, limpah dan limpah. Dan banyak kejutan, banyak berkat baru yang Tuhan akan berikan buat kehidupan Bu Cinkin. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Engkau berikan atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Tiup lilin. 1, 2, 3. Sekali lagi happy birthday. Terima kasih, Bapak. Tuhan memberkati. Nih, Koko wakilin dari teman-teman Tanya Mentor semuanya ya. Oke. Happy birthday Cinkin. Thank you. Terus menginspirasi. Amin. Thank you Koko. Terima Iya. kasih untuk selalu support. Jadi tanpa terasa kita sampai juga di penghujung daripada Ahafa Podcast edisi spesial bersama Sis Cinkin, Ketua Umum dari Tanya Mentor Indonesia. Thank you. Dan ternyata di momen ini dia juga ulang tahun. Saya percaya ini adalah sebuah momen yang tidak disangka-sangka, sebuah momen yang istimewa, di mana kebersamaan itu bukan tentang makanan ataupun rumah besar ataupun apa yang kita nikmati, tapi tentang kita menikmati semua ini bersama siapa. Yes. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak acara ini. Kotomi yakin akan dapetin manfaat yang luar biasa dari sharing Cinkin, dan kita akan ketemu lagi dalam episode Ahafa berikutnya. Makasih. Thank you so much. Tanganku dingin.